Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sama Pak Khairul ya ini. Mari kita bersama belajar pembacaan sistem injeksi di motor FI. Dan yang ada medianya ini Scoopy terbaru ya. Bagaimana membaca keadaan motor sesuai keadaan saat ini. Intinya itu, kenapa motor injeksi itu dikatakan motor raja irit? Irit dalam arti bagaimana? Irit itu ada artinya. Irit bukan berarti benar-benar irit. Irit tapi sudah terprogram. Ya, tuh. Ini coba saya buka dulu ya. Udah. Indonesia. Nah, begini ya. Kenapa yang poin-poin tertentu yang menentukan bahwa motor itu bisa ideal itu radius per menit. Ini ada mili per detik. Ini menit, ini detik, sudut pengapian, derajat, dan voltase. Semuanya itu mempunyai arti sendiri-sendiri. Sensor, oksigen, debit BBM. Debit BBM bisa diartikan short term, full term ya, durasi saat ini, dan long term, full term itu ALT, dibaca rata-rata ya. Full term perhitungan koreksi pembakaran yang melalui laporan oksigen dengan cara perbaikan oleh ECM itu sendiri. Jadi nggak usah khawatir ya, injeksi itu sudah smart, sudah pandai dalam segala keadaan. Jika motor terbaca turun dari angka 0,9, 0,8, 0,7, indikasi bahwa motor itu boros. ECM akan melakukan koreksi yang sedemikian rupa. Jika motor itu keseringan semacam itu, akan merubah koreksi dengan secara otomatis dengan menaikkan sebuah mode, yaitu 1, bisa 2, 3, dan 4. Koreksinya sudah secara otomatis ya, itu tidak bisa kita rubah soalnya ECU sudah terprogram ya. Jadi programnya itu hanya kita bisanya di sini membaca dari injektor keluarannya segini per detik. Dalam putaran motor radius per menit, radian per menit, rotasi, revolusi 1500 per menit berarti 1500 kali berputar. Padahal 1 menit ada 60 detik. Jika injeksi mengeluarkan lebar pulsa segini, ini per detik 2,5 mili per detik. Jika 1 menit 60, tinggal kita mengalihkan aja 1500 kali putar. Padahal 1 putar 60 detik itu 2,4 kali 60. Sekitaran 18 atau 15 ya, milisecond per menit. Sedangkan ini 1500 ya, bisa dibagi, bisa dibayangkan ya. Kita tidak usah menghitung itu, hanya untuk mensetarakan second, detik untuk per menit. Itu sudah koreksi secara otomatis oleh ECU sendiri, nggak usah bingung-bingung mikir itu ya. Yang kita perhatikan cuman
Kenapa motor itu dengan sendirinya? Kalau kita mengetahui bahwa mode itu 2, 3, dan 4, kenapa kenyataannya itu tidak ada yang pernah menemui satu pun dalam keadaan busi itu, ya ini banyak busi ya, dalam keadaan busi satu pun ya indikasi yang menunjukkan itu kebanyakan karbon tertutup, nggak ada, yang cuman bentuknya ya semacam ini. Jadi kesempurnaan sebuah sistem injeksi kontrol yang sudah tertata dengan bagus, itu koreksinya sudah tepat. Seboros apapun, sejelek kondisi filter ya, macam gini ya. Ya ini barusan tadi nih ya, tadi pagi. Itu ECM dengan pandainya setting ya, tidak dengan kesulitan. Motor itu dengan sendirinya disetting untuk irit, tidak untuk boros. Walaupun keadaannya itu benar-benar udara memang benar-benar kurang, benar-benar boros. ECM nggak mau tahu itu, walaupun keadaan bagaimana itu disetting irit. Hanya settingannya masuk ke ruang yang lain atau metode atau semacam sistem yang lain yang berubah settingan. Mungkin antara 1, 2, 3, dan 4 itu berbeda settingan, mungkin dari frekuensinya, durasi injektornya, duty-nya, tugasnya itu yang tadinya berat itu diperingan atau sebaliknya gitu. Kita tidak bisa membahas sistem kontrol Arduino ya, soalnya sedikit lebar. Yang penting itu kita itu tahu bahwa jika ada motor naik ke mode 2, 3, kenapa kok nggak boros? Itu pekerjaannya Mas ECM, Pak ECM yang melakukan itu, bahwa koreksinya boros dalam motor itu saat ini, dalam kejadian motor saat ini juga dibaca oleh scan. ECM melakukan koreksi, menyuruh injektor untuk mempersempit lebar durasi karena ada kelainan di udara, tekanan udara yang berkurang. Tujuannya apa? Motor injeksi tujuannya itu motor jadi irit, ramah lingkungan. Jadi intinya itu sistem dari ATPM, perusahaan produsen motor itu mau jual motor itu melalui lab uji coba di laboratorium yang ada di Institut Teknologi Bandung ya. Itu melalui koreksi EC R40 kalau nggak salah ya, itu melalui proses yang lama. Jadi motor itu tidak boleh, kalau tidak lulus uji emisi tidak boleh dijual. Kita sebagai teknisi, konsumen hanya bisa mengonsumsi, hanya bisa mengkonsumsi, hanya bisa memakai dan bisa merawat dalam keadaan bagaimana, sedang apa motor itu bisa kita pakai gitu loh. Jadi intinya nggak usah pusing ya masalah motor injeksi sebenarnya ya. Motor injeksi itu sudah smart, sudah pinter dalam segala cara. Motor ini bisa merubah dengan dirinya sendiri ya. Hanya saja kita yang bikin repot sebenarnya ya. Kenapa kok ngempos? Ngempos itu hanya perasaan kita karena kita itu tidak melakukan koreksi motor itu dengan benar. Dalam keadaan filter semacam ini, harusnya ya diganti periodiknya setiap 16.000 km harus diganti, businya juga harus diganti, BBM-nya pakai yang benar, setting klep itu masuk ke bengkel biar dibenahi oleh teknisi. Jadi motor itu yang penting ketahui itu ya. Tingkat bagaimana ECM mempertahankan situasi. Full tramnya tidak melebihi ukuran ALT standar.
Oksigen bekerja ini contohnya. Jadi motor itu bekerja. Nggak usah bingung ini kok ada garis 3, itu bekerja. Berarti bekerjanya itu kemana? Bisa kita setting ke mode 1 atau bisa kita setting ke mode 2. Kita itu hanya merasakan saja. Kalau motor terasa mengempos, mungkin itu dalam kondisi masuk ke mode 2. Tidak apa-apa. Kita perlu ngecek aja ke bengkel bahwa motor itu keadaannya bagaimana gitu loh. Gak usah repot. Yang penting itu standarnya itu RPM harus tepat. Injektor takarannya ini untuk motor Beat biasanya 2,5, untuk Vario 125 2,2, untuk Vario 150 2,1 ya. Macam itu harus kiranya bisa dianalisa dan dihafalkan diri ya. Bukaan gas itu tepatnya gimana? Karena yang mempengaruhi keseluruhannya itu adalah tingkat TPS volt, tingkat suhu. Karena kerja injeksi itu ada open dan close ya. Dari keseluruhannya itu sudah settingan otomatis. Kalau yang namanya baca scan di sini ya, itu sudah otomatis, gak usah bingung. Hanya saja ketepatannya yang dibaca itu dari RPM, keluaran injektor dan sudut pengapian tepat. Parameternya harus standar. Kalau kita merubah di bawah, itu pasti di luar standar, akan menyebabkan sesuatu, akan dibaca boros juga karena tidak standar, karena tidak memenuhi kebutuhan. Bayangkan putaran rendah sama putaran tinggi, putaran ya, itu akan membentuk suatu tenaga, baik yang dihasilkan hisapan atau putaran itu sendiri gitu loh. Nah, jadi sharing sementara saya cukupi, nanti mungkin bisa saya sambung mengenai, tapi intinya cuman hanya begitu, bisa dipahami ya, semoga aja ya, karena banyak yang salah paham ya. Bagaimana motor boros itu kok tingkat di Beat Eco, Beat ESP ya, wong sudah boros masuk mode 2 kok dikasih injektor boros. Karena ada satu kerja di misteri motor itu gini, padahal motor itu sendiri melakukan koreksi pemotongan atau, jadi intinya begini ya, nggak usah bikin ribet ya di masalah injeksi ya, soalnya sudah tertata ya. Yang penting itu kalau ada mode yang berkeseringan di antara 2, 3, dan 4, paling tidak kita hanya mengusahakan setting mode awal, penggantian, servis rutin, penggantian part sesuai dengan standar ukuran, begitu aja ya. Soalnya yang dimau konsumen itu motor enak, nggak pakai servis, nggak pakai ganti oli ya, nggak ada kemungkinan lah, nggak ada itu ya. Ya intinya cuman keinginan itu kadang-kadang membedakan persepsi kita ya. Semoga menjadi manfaat ya, nggak usah diperdebatkan masalah injeksi ya. Soalnya pabrikan lebih pandai, hanya kita lebih pandai untuk merubah jadi baik atau tidak baik. Karena kita punya pertimbangan atau pabrik punya tujuan, begitu ya. Beda pendapat boleh, tapi yang sehat ya. Semoga kita menjadi kawan teknisi yang andal. Kita tidak bisa menyalahkan pabrikan. Pabrikan punya tujuan, punya aturan. Kita juga punya tujuan dan punya aturan. Kita harus satu, salam satu, satu mekanik. Salam satu Indonesia. Thank you. Jangan lupa subscribe, oke? Terima kasih.